Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke daerah Vatikan, bertemu teman mengenakan abaya. Selamat menyaksikan video pengajaran Serdo saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irma Yulita Silviani. Saya adalah dosen mata kuliah umum di lingkungan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia serta RTS yang saya gunakan, hingga teknik pengajaran yang saya lakukan, yakni dengan metode DIA. DIA itu adalah Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa semester ganjil dengan bobot 2 SKS sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk 2 ujian, yakni UTS dan juga UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar umum yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan tujuan mampu meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa, baik lisan ataupun tulisan, serta tentu untuk memupuk rasa cinta tanah air melalui bahasa persatuan nasional. Lebih dalamnya, mahasiswa akan mempelajari mengenai fungsi kaidah bahasa Indonesia, laras dan ragam bahasa, tata kalimat, tata kata, desain laporan, desain proposal, hingga mampu menyusun karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa. Diturunkan menjadi CPMK ada 4, yakni mempraktikkan bahasa Indonesia sesuai kaidah dalam komunikasi lisan dan tulisan, membuat kalimat, kata, paragraf, dan juga wacana sesuai kaidah bahasa Indonesia, menyusun karya tulis ilmiah yang sesuai sistematika dan juga prinsip yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, serta melakukan praktik Mendeley dalam proses pengutipan dalam tulisan ilmiah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga dapat memahami secara menyeluruh yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah, tentu agar terhindar dari praktik plagiarisme. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama ada delivery, yakni metode ini saya akan menyampaikan materi-materi perkuliahan berdasarkan referensi-referensi yang saya gunakan seperti buku, jurnal, atau studi kasus yang diangkat dalam kelas yang relevan dengan materi perkuliahan. Yang kedua, ada interaction. Dalam pembelajaran di kelas ini, saya menerapkan beberapa cara untuk berinteraksi dengan mahasiswa, seperti berkomunikasi 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, serta pemberian umpan balik. Yang terakhir, yang ketiga, yakni assessment, dilakukan sebagai proses evaluasi yang dilakukan oleh dosen untuk menilai pemahaman, keterampilan, hingga kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Beberapa asesmen yang saya berikan kepada mahasiswa, diantaranya pertama, di awal perkuliahan akan memberikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa dengan bobot penilaian kehadiran, keaktifan, diskusi, dan juga kuis, serta penilaian komponen aktivitas mahasiswa di dalam sistem e-kuliah. Yang terakhir, komponen penilaian tugas tentu akan dilakukan dalam asesmen ini dengan berlandaskan proyek akhir sebagai luaran mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Menit tegang mukanya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak akhir bulan gitu, mah tolong agak kenceng ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap itu ya. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-12 di mata kuliah Bahasa Indonesia.
Ibu nggak akan bilang dulu sekarang materinya apa, biar teman-teman menebak kira-kira kita akan belajar apa. Tapi sebelum menebak, teman-teman silahkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu saya mau buka ingatan dulu nih, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, ada yang masih ingat? Aduh, apa ya kira-kira? Apa dong? Pantun, oke. Tuh ayah materi pantunnya juga. Udah boleh ya, silakan untuk membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Kita bagi 3 kelompok, boleh teman-teman pilih aja kelompoknya masing-masing. Dibuat lingkaran, silakan. Boleh? Oke, jika ada yang masih lupa, minggu kemarin kita belajar mengenai tata kalimat ya teman-teman ya. Nah kira-kira nih si kalimat mau nyambung kemana gitu ya, nanti kita akan mempelajarinya. Silakan teman-teman diliung dulu. Riung teh apa? Membuat lingkaran, betul. Ini kelompok berikutnya membuat lingkaran. Nah saya bagikan terlebih dahulu, di situ ada potongan-potongan ya, tapi potongannya bukan potongan tentang apa-apa, hanya potongan mengenai terkait dengan materi kita hari ini. Boleh dibuka dulu, dilihat dulu mungkin potongannya. Oke, sudah dapat semuanya potongannya? Pastikan mungkin memang agak kecil-kecil, tapi pastikan jangan ada yang tertukar ataupun jatuh ya. Nanti karena akan ada sesuatu yang hilang, kalau misalnya dia hilang satu bagian. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah? Oke. Kalau misalnya sudah dibuka, sudah dibaca, teman-teman sudah bisa menebak atau belum? Kira-kira materi minggu ini kita akan mempelajari tentang apa? Penyusunan daftar pustaka. Penyusunan daftar pustaka. Oke. Ada lagi? Kira-kira kita akan mempelajari apa? Pengutipan sumber rujukan. Betul. Terima kasih ya. Jadi betul. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengutipan ya teman-teman ya. Pengutipan. Pengutipan ini kira-kira menurut teman-teman apa sih fungsinya di dalam sebuah karya tulis ilmiah? Kalau kemarin minggu lalu kita belajar kalimat. Kalimat itu kan tentu pengisi dari sebuah karya tulis ilmiah ya. Kalau karya tulis ilmiah tidak ada kalimatnya, bagai apa? Sayur tanpa garam ya kan? Nggak ada rasanya. Sama karya tulis ilmiah juga kalau nggak ada kalimatnya apa dong yang mau dibaca gitu ya. Nah si kalimat tadi kita boleh yang namanya si karya tulis ilmiah, kalimat yang sudah kita susun, boleh kita sandingkan atau boleh kita isi dengan pengutipan. Agar apa? Agar kita terhindar dari yang namanya praktik plagiarisme gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, teman-teman tadi kan sudah pegang potongan-potongan puzzle-nya ya. Silahkan berdiskusi sama teman-temannya untuk menyusun di depan. Mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu boleh. Nanti di belakang sana ada lemnya ya. Boleh dicabut tuh. Dicabut terus ditempel. Kalau nggak bisa, boleh nanti disusun aja di meja saya. Kita lihat ya. Silahkan untuk berdiskusi dulu mana yang pertama, kedua, ketiga. Kalau udah, boleh nanti teman-teman menyimpannya di meja sesuai dengan urutan yang sudah benar menurut teman-teman. Boleh? Kelompok yang ada Hafiznya dulu, boleh ke depan? Silahkan disusun. Boleh, sama siapa aja di sini ya, boleh ya. Kalau ditempelnya susah dibuka ya, jadi kita di sini aja. Di sini boleh, kalau susah mah nggak apa-apa, nggak usah. Nah gitu aja. Mana yang pertama, balikin ke sini ya. Oh iya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Berikutnya kelompok kedua. Kasih tepuk tangan dulu boleh ya. Kelompok kedua boleh silakan untuk menyusun hasil diskusinya mungkin. Boleh. Yang udah selesai boleh di sini. Yang kedua. Ya. Nah, terima kasih kelompok kedua, kasih tepuk tangan juga. Yang ketiga boleh, silakan.
Baik, terima kasih ya. Nah, tadi boleh saya tanya dulu ya, kelompok 1 kira-kira dapatnya daftar pustaka apa pengutipan? Oke, yang kedua dapatnya pengutipan apa daftar pustaka? Kutipan. Yang ketiga dapatnya? Kutipan. Baik, ada 2 kutipan sama ada 1 daftar pustaka. Kenapa sih kita bahas dulu sebelum saya ngecek ini ya dari yang kalian? Kenapa sih kita harus bahas dulu? Pengutipan itu kenapa relevansinya dengan daftar pustaka gitu ya? Karena sesungguhnya gini, ketika teman-teman mengutip referensi dari misalnya dari berbagai sumber gitu ya, teman-teman mengutip itu pasti nanti akan harus teman-teman munculkan di dalam daftar pustaka. Kenapa? Biar untuk memudahkan teman-teman sebagai penulis sekaligus nanti pembaca untuk mengetahui sumber referensi apa aja sih yang teman-teman pakai gitu. Kalau kutipan kan mungkin di dalam isinya ya, di dalam isinya kita nggak mungkin baca satu-satu. Tapi kalau misalnya di daftar pustaka itu sudah dirangkumkan lah gitu. Jadi isi tulisan kita itu memuat dari daftar pustaka siapa aja gitu ya. Jadi akan selalu seperti koin lah, 2 sisinya akan selalu berdampingan. Aduh gitu ya. Baik, kita lihat dulu. Tadi yang kelompok pertama dapatnya apa? Daftar pustaka. Konsepnya dulu, daftar pustaka itu apa sih standarnya teman-teman? Atau apa aja yang harus dimunculkan? Kalau daftar pustaka itu pasti teman-teman harus mencantumkan segala identitas dari sumber rujukan gitu ya. Yang namanya identitas sama kayak teman-teman. Kalau teman-teman identitas disebut pasti apa dulu yang disebut? Betul, nama ya. Jadi harus memunculkan nama. Setelah nama, oke, judul harus ada. Atau juga yang disebut dengan tahun. Kapan sih si penulis ini membuat bukunya, membuat jurnalnya gitu ya. Baru nanti judul tulisannya gitu ya. Judul tulisannya. Atau boleh dilengkapi dengan apa? Boleh dilengkapi dengan penerbit. Atau kalau boleh saya kasih rumus ya. Nah, daftar pustaka itu standarnya, rumusnya itu ada nata ju tempe. Apa naknya? Nama. Taknya tahun. Ju-nya judul. T-nya tempat. Tempat penerbit. Jadi apa tadi kata kuncinya? Nata ju tempe gitu ya. Ingat tempe, ingat makan siang, 2 jam lagi makan siang. Tenang ya. Selanjutnya, oh yang laki-laki Jumatan dulu karena ini hari Jumat ya. Tadi apa? Pengutipan. Kalau pengutipan sebenarnya esensinya kurang lebih sama dengan daftar pustaka. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengutip itu kayak kita meminjam kan ya, meminjam tulisan orang lain untuk kita simpan di dalam tulisan kita sebagai penguat dari argumen kita gitu ya. Nah, yang namanya minjem sama kayak teman-teman kalau misalnya minjem uang ke orang, nanti balikin uangnya ke orang tersebut atau beda orang? Beda, masa beda? Benar, tetap sama. Karena kan kita konsepnya meminjam atau mengutip. Kalau kita meminjam atau mengutip berarti kita harus menyebutkan orang tersebut. Gitu ya. Berarti yang kita munculkan apa? Nama, betul ya? Tahunnya perlu nggak? Perlu, betul. Kenapa perlu? Karena barangkali si orang ini sudah membuat tulisan lebih dari 1. Ya, misalnya dia sudah bikin buku, ada 5 buku. 1 tahun 2000, 1 2002, 1 2015 misalnya ya. Jadi itu harus ditampilkan keseluruhannya. Jadi nama, tahun itu wajib dimunculkan. Setelah itu boleh apa? Boleh identitas halaman. Misalnya kalau di buku ada halaman berapa. Kalau pengutipan cukup ini. Nanti penjelasannya teman-teman baru memasukkannya di dalam daftar pustaka. Gitu ya. Oke, kita bahas yang tadi teman-teman sudah susun. Kelompok 1, kelompok 2 sama 3 boleh kalau mau melihat sini ngintip boleh ya. Ini pertama mereka menuliskan Nur Habibah. Maaf, namanya Nur Hadi, salah. Nur Hadi, betul nggak? Di kutipan, betul. Terus juga di daftar pustaka ya. Harusnya urutan kedua apa tadi? Tahun. Mereka menuliskan literasi digital. Berarti ada kesalahan sedikit? Ada ya. Kita geser. Berarti tahunnya di sini ada 2020. Jadi Nur Hadi 2020. Terus yang ketiga apa? Literasi digital. Di sini ada 2 pilihan lagi. Ada Jakarta sama Gramedia. Kira-kira Jakarta dulu apa Gramedia dulu?
Jakarta dulu, tempatnya dulu ya tadi, baru penerbit. Nah, bener ya, 90 buat nilai ya kelompok pertama ya, karena ada tertukar sedikit tadi di tahunnya. Kelompok kedua kira-kira dapatnya apa tadi? Pengutipan. Oke, pengutipan berarti teman-teman lihat esensinya yang di sini ya. Apa dulu kira-kira? Nama. Mereka menyebutkan Setiawan. Setiawan kira-kira nama atau penerbit? Bisa jadi dua-duanya ya. Oke, tapi kebetulan di sini nggak ada penerbit. Berarti Setiawan aman. Nama ya, berarti betul. Di sini mereka yang kedua menyebutkan tahun. Betul? Betul. Di sini mereka yang ketiga menyebutkan P45. P ada yang tahu apa P? Betul, page. Betul menuliskan halaman? Betul. Yang terakhir menyebutkan mereka menyatakan bahwa titik-titik. Nah, ini baru kutipannya. Berarti kelompok 2 betul semuanya. Ya. Gitu ya. Selanjutnya yang kelompok 3 dapatnya pengutipan apa daftar pustaka? Pengutipan. Oke, di sini mereka menuliskan pertamanya atau memilihnya Setiawan R. Kayaknya saya hobinya pakai gunain nama Setiawan ya, menggunakan nama Setiawan. Setiawan betul? Betul. Di sini mereka memilih 2021, betul? Betul, setelah nama tahun. Yang ketiga, mereka menuliskan dasar-dasar penelitian. Betul setelah tahun? Betul, judul kan? Dasar-dasar penelitian, judul nggak mungkin nama orang kan? Dasar-dasar, masa nanti dipanggilnya Pak Dasar? Masa ya? Oke. Habis itu di sini mereka menuliskan pustaka pelajar. Yang terakhir mereka menuliskan Bandung. Betul? Atau tertukar? Tertukar. Jadi harusnya Bandung dulu, baru pustaka pelajar. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengisi barusan. Kasih tepuk tangan dulu boleh. Walaupun tadi secara ini ada yang ketukar-ketukar sedikit, nggak apa-apa kan, kita memang masih belajar gitu ya. Tapi sekarang teman-teman sudah mengetahui kalau misalnya setelah nama itu esensinya adalah tahun dulu, sebelum judul gitu ya. Nah, itu sedikit warming up atau pemanasan gitu ya. Kita masuk ke materi berikutnya atau materi secara lengkap mengenai pengutipan. Kalau kita sebutkan, pengutipan itu dia sebuah kata imbuhan yang berasal dari kata dasar yang disebut dengan kutipan. Kalau kutipan menurut KBBI itu adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kalian ketika kalian mau membuat sebuah karya tulis ilmiah. Gitu ya. Secara jenisnya, kutipan itu dibagi dua. Yang pertama, ada kutipan langsung. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Ada perbedaan nih dalam penulisannya. Kalau misalnya kutipan langsung, teman-teman ingat relevansinya dengan kalimat langsung. Kalau kalimat langsung itu seolah-olah disampaikan langsung oleh seseorang, tapi diubah dalam bentuk tulisan. Berarti kalau langsung atau misalnya kalimat yang langsung diucapkan oleh seorang penulis atau seorang pembicara gitu ya, berarti dia itu harus sama persis pilihan katanya. Jadi nggak boleh ada pengubahan sedikit pun. Misalnya contoh, saya bilang, minggu depan kita kuis ya. Tapi ada teman kalian yang tidak mendengar saya berbicara itu. Misalnya lagi ke toilet atau kemana gitu ya. Nah, ketika datang nih ke ruangan, temennya nanya, tadi Bu Irma bilang apa ya? Kalian jawabnya gimana? Tadi Bu Irma bilang, minggu depan kita kuis. Kalau yang kalian ucapkan, langsung apa tidak langsung? Tidak langsung, karena kalian perantara gitu. Tapi kalau yang saya bilang tadi, minggu depan kita kuis itu langsung ya. Kalau mau diubah dalam tulisan nanti akan ada perbedaan. Misalnya bilangnya gimana? Bu Irma berkata tanda kutip gitu ya. Nanti kalimatnya besok minggu depan kita kuis gitu ya. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kalian tidak langsung, kalian boleh pakai kata pengantarnya dulu. Bu Irma berkata bahwa bahasa Indonesia minggu depan akan mengadakan kuis gitu. Nah, hal atau esensi tersebut bisa teman-teman terapkan di dalam pengutipan gitu ya. Jadi kita lihat kutipan langsung ini adalah kutipan yang teman-teman ambil sama persis dengan sumbernya tanpa mengubah apapun gitu. Cara penulisannya gimana? Cara penulisannya teman-teman tadi yang sudah kita pelajari ya, nama orangnya dulu, terus tahun, setelah itu baru teman-teman sampaikan apa yang dikutipnya. Nah,
pastikan teman-teman membubuhi atau memberi tanda petik, betul, tanda petik di situ. Dan si kalimatnya atau isinya dari praktik sampai perusahaan itu harus sama persis dengan apa yang ada di sumbernya. Gak boleh ada pengubahan sedikit pun, gitu ya. Kalian mau memparafrasakan atau kalian mau mengubah redaksi kalimatnya, kalian mau menyisipkan kata tugasnya dan lain sebagainya, itu tidak bisa kalau di dalam kalimat langsung. Karena, maaf, kutipan langsung. Karena kalau kutipan langsung itu dia harus sama persis. Kalau mau teman-teman melakukan perubahan, teman-teman boleh melakukannya di dalam kutipan tidak langsung. Gitu ya. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu adalah apa? Kutipan tidak langsung ini adalah teman-teman hanya mengambil inti yang dikemukakan di dalam sumber, terus sama teman-teman itu dibuang tanda petiknya, jadi tidak pakai tanda petik. Jadi teman-teman hanya ngambil esensi intinya aja, gitu ya. Intinya saja yang teman-teman ambil, tapi sama teman-teman tetap dipilih kutipan-kutipan yang memang relevansi untuk mendukung tulisan teman-teman. Contoh nih, kita lihat kira-kira kutipannya dari kalimat ini, kalimat kutipannya tuh yang mana? Ini kan ada kalimatnya, saat perusahaan memiliki profit yang baik, prospek perusahaan tersebut pun baik, sehingga investor akan tertarik menanamkan modalnya untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Kira-kira yang dari sumber aslinya tuh bagian yang mana? Frasa yang mana menurut teman-teman? Dari saat sampai baik, atau dari prospek sampai baik lagi, atau dari investor sampai tersebut, atau semuanya? Semuanya, betul ya. Hanya dia kemungkinan besar melakukan pengubahan, gitu ya. Mungkin si kalimatnya emang gak kayak gini. Di kalimat yang aslinya, sumbernya, dia langsung menyatakan misalnya, investor akan tertarik menanamkan profit saat apa? Saat saham modalnya itu sedang baik, misalnya gitu ya. Tapi sama teman-teman dikembangkan gitu. Seperti itu esensi dari kutipan tidak langsung, gitu ya. Mungkin kita coba dulu, dari tadi saya yang berbicara, barangkali teman-teman mengantuk ya. Jangan mengantuk kalau di kelas saya. Teman-teman boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Ada? Silakan. Boleh, silakan. Hafiz ya. Kan biasanya untuk kutipan itu merujuknya pada sumber jurnal atau buku. Ya. Untuk itu selain sumbernya dari buku atau jurnal. Oke, pertanyaan yang cerdas ya. Karena kita benar, selama ini taunya mengutip itu hanya dari buku sama dari jurnal ya. Nah, kira-kira sebelum saya menjawab, teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya dulu terkait dengan sumber-sumber apa aja atau apa saja yang bisa kita gunakan sebagai sumber kutipan gitu. Ada yang mengetahui mungkin? Buku tadi betul ya. Jurnal, ada lagi? Artikel, oke. Apa lagi? Dari website atau laman situs boleh? Boleh. Apa lagi? Oke, mungkin teman-teman hanya taunya seperti itu ya. Baik, akan saya jelaskan. Jadi kalau misalnya sumber rujukan itu esensinya gini, selama ada seseorang atau ada sosoknya yang menyampaikan sesuatu hal atau teori, medianya boleh apa saja selama orang tersebut ada, pertama ya. Terus dia itu apa yang dia sampaikan itu memang relevan sesuai dengan kebutuhan kita dalam tulisan. Terus medianya misalnya tidak memilih mau digital, mau cetak gitu ya, itu dipersilahkan. Misalnya contoh, sekarang kalau yang lagi hits itu apa? Podcast ya. Teman-teman sering dengar podcast? Apa? Podhub lagi denger ya. Nggak masalah, asal misalnya si narasumbernya memang dia relevan ya. Ceritanya misalnya teman-teman kan kalian tuh hukum ekonomi syariah ya misalnya. Yang diundangnya itu misalnya advokat gitu ya. Yang diundangnya advokat di dalam podhub tersebut. Terus misalnya materinya yang memang relevan dengan tulisan teman-teman, kalian boleh mendengarkan podcastnya. Kalian cari tahu orangnya itu siapa. Terus misalnya isinya kalian butuh nih, karena memang sesuai dengan yang saya butuhkan di dalam tulisan itu silahkan. Jadi teman-teman silahkan menuliskan apa yang dia sampaikan di dalam podhub gitu ya, di dalam podcast gitu ya, di dalam podcast tersebut.
Nanti penulisannya gimana? Sama aja esensinya kayak yang ini. Namanya siapa, terus nanti diunggahnya kapan podcastnya, terus sumbernya boleh teman-teman misalnya menautkan linknya gitu ya. Link dari atau tautan dari podcast tersebut. Berarti bisa tuh ya podcast sebagai sumber rujukan. Dari apa lagi misalnya? Dari video rekaman. Misalnya kayak kementerian-kementerian itu membagikan informasinya tuh lewat rekaman video, terus mereka mengunggahnya di situsnya mereka masing-masing, itu silahkan dipergunakan selama orangnya ada. Yang tidak boleh itu adalah teman-teman menautkan si sumber rujukan yang anonim. Misalnya contoh kayak laman apa? Wikipedia. Wikipedia itu teman-teman tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena dia kan sifatnya open public ya. Kalau open public itu siapapun bisa mengedit. Tapi Bu pas saya baca isinya memang itu benar, relevansi gitu ya. Mungkin tidak dijadikan sumber rujukan tapi hanya sumber bacaan teman-teman aja. Sebagai input teman-teman mendapatkan informasi tambahan gitu ya. Tapi tidak boleh untuk dikutip apalagi dijadikan daftar pustaka. Gitu mungkin ya. Jadi sumber rujukan itu tidak melulu hanya buku, jurnal, terus apalagi tadi artikel, tidak melulu ya. Teman-teman boleh dari video rekaman, dari podcast gitu ya. Atau misalnya teman-teman suka mendengarkan radio, terus di sana ada wawancara di radionya, boleh silakan selama orangnya memang ada, si pembicaranya atau penulisnya memang benar-benar ada gitu ya. Sama jangan lupa, kalau di internet itu kan teman-teman bisa menuliskan beberapa kata kunci aja udah langsung banyak ya keluar gitu misalnya informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Tapi teman-teman tetap harus selektif. Selektifnya caranya apa? Kalau muncul situs tertentu pastikan dia autornya atau penulisnya jelas. Jangan sampai yang anonim atau tidak ada pemiliknya. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita ini ya, kita coba, saya minta satu orang, boleh siapapun, boleh merangkumkan mungkin apa yang tadi disampaikan tentang pengutipan. Boleh, silakan. Hafiz lagi boleh mungkin, Hafiz. Jadi pengutipan itu berapa jenisnya, Hafiz? Ada 2 Ibu. Ada 2. Satu ada pengutipan apa? Kutipan langsung. Langsung dan Kutipan kutipan tidak langsung. Bedanya apa, Hafiz? Langsung sama tidak langsung? Untuk langsung Bu, kutipannya dari sumber langsung. Oh, gimana Pak? Iya betul, aslinya sesuai sumber aslinya ya. Terus ada tanda apa tadi, Hafiz? Ada kutip. Kalau yang tidak langsung? Kutipan langsung mengambil inti dari isinya Bu. Oke, dan dia tidak menggunakan tanda petik gitu ya. Jadi sifatnya teman-teman pilihan. Kapan sih kalian boleh pakai kutipan langsung, kapan boleh pakai kutipan tidak langsung, itu pilihan dari penulis. Mau pilih pakai yang mana? Yang langsung ataupun tidak langsung. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Materi yang berikutnya itu mengenai desain proposal. Nanti teman-teman silahkan kalau misalnya mau baca dulu, ada di e-kuliah. Nanti teman-teman silahkan untuk membukanya terlebih dahulu, untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita ada kuis ya. Jadi nanti kuisnya sama di kuliah, teman-teman silakan untuk mengisikan kuisnya. Untuk materi hari ini juga teman-teman bisa mengunduhnya di kuliah, ada di pertemuan ke-12. Jangan lupa nanti teman-teman simpan. Setelah itu mungkin dipelajari ulang teman-teman untuk bahan materi gitu ya. Nanti setelah itu silahkan isi kuisnya di pertemuan ke-12. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.